Hujan rintik-rintik membasahi bumi saat Sekar duduk termenung di teras rumah panggung kayu tua milik keluarganya. Suara deras air yang jatuh dari atap berbaur dengan gemuruh kekhawatiran di dalam dadanya. Sejak ayahnya jatuh sakit dan ibunya berlarut-larut dalam utang koperasi, hidup Sekar berubah drastis. Tambahan beban datang dari sang adik, Rara, yang divonis menderita penyakit ginjal dan membutuhkan biaya pengobatan yang tak sedikit. Sekar hanyalah gadis desa biasa. Hidupnya tak lebih dari sawah, ladang, dan membantu ibunya menjual sayur di pasar. Namun semua itu tak cukup untuk menebus utang yang menumpuk dan biaya pengobatan adiknya yang semakin hari semakin mendesak. Sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumahnya, menciptakan kontras mencolok dengan suasana desa yang sederhana. Seorang pria berjas turun, mengusap sedikit percikan hujan di jasnya, lalu membuka pintu belakang. Dari dalam mobil, muncullah seorang pria bertubuh tegap, tampan, dengan raut wajah dingin yang sulit dibaca. Pria itu adalah Dirga Saputra, pemilik beberapa perusahaan besar yang tak hanya dikenal karena kekayaannya, tapi juga sifatnya yang kaku dan dingin. Dirga tidak percaya cinta. Sejak kecil hidupnya dibentuk oleh ayah yang keras dan dunia bisnis yang penuh manipulasi. Namun kini, ia menghadapi tuntutan terakhir dari mendiang ayahnya yang menuliskan syarat dalam surat warisan. Dirga hanya bisa mendapatkan hak atas seluruh warisan jika ia telah menikah sebelum usianya menginjak 30 tahun. "Apakah kau Sekar?" tanya Dirga tanpa basa-basi, menatap gadis itu dari ujung kaki hingga kepala dengan pandangan tajam. Sekar mengangguk pelan. Hatinya berdebar keras. Ia sudah mendengar dari Pak Lurah bahwa ada seorang pengusaha yang mencari wanita untuk dijadikan istri kontrak. Tawaran itu awalnya terdengar tak masuk akal. Namun bayaran yang ditawarkan sangat besar, cukup untuk melunasi utang orang tuanya dan membiayai seluruh pengobatan Rara. Mereka duduk di ruang tamu. Dirga membuka map coklat berisi dokumen yang telah disiapkan oleh pengacaranya. "Ini kontraknya. Kita akan menikah secara resmi dan sah di mata hukum. Tapi ini hanya formalitas. Tidak ada cinta, tidak ada campur tangan pribadi. Kau hanya perlu tinggal di rumahku, hadir di beberapa acara penting, dan setelah 1 tahun, kita akan bercerai." Sekar membaca setiap kalimat dalam kontrak itu. Tangan dan bibirnya gemetar. Ini bukan jenis kehidupan yang ia impikan. Tapi pilihan itu bukan tentang impian, melainkan tentang menyelamatkan keluarganya. "Boleh saya ajukan satu permintaan?" tanya Sekar lirih. Dirga mengangkat alis. "Apa itu?" "Saya tetap ingin membantu ibu saya di pasar, setidaknya seminggu sekali. Dan saya ingin adik saya bisa berobat di rumah sakit yang layak." Dirga mengangguk. "Kita bisa atur itu. Tapi hanya seminggu sekali kau boleh kembali ke rumah ini. Selebihnya, kau akan tinggal bersamaku di Jakarta." Sekar menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar. Saat tinta pena menyentuh kertas terakhir, ia merasa seolah sedang mengubur bagian dari dirinya sendiri. Hari pernikahan berlangsung sederhana namun rapi. Sekar memakai kebaya sederhana berwarna gading. Dirga tampak rapi dengan setelan jas hitam. Tak ada senyuman, tak ada pelukan hangat. Semua hanya demi sebuah tujuan yang berbeda. Di mata publik, mereka pasangan muda yang bahagia. Namun di balik itu, keduanya adalah 2 orang asing yang terjebak dalam perjanjian. Sesaat setelah ijab kabul selesai, Dirga berbisik di telinga Sekar. "Mulai sekarang, kita adalah suami istri di mata dunia. Tapi jangan pernah berharap lebih dari apa yang sudah disepakati." Sekar hanya diam. Ia tahu ini bukan tentang bahagia atau tidak. Ini adalah tentang bertahan. Demi keluarganya, demi adik yang ia cintai. Malam pertama bukan tentang romantika atau keintiman. Dirga memilih tidur di kamar kerjanya, sementara Sekar menempati kamar tamu yang disiapkan secara khusus. Rumah besar itu terasa sunyi, mewah namun dingin. Sekar merasa seperti tamu tak diundang di istana kaca yang megah. Namun satu hal yang tak diketahui Dirga adalah bahwa di balik wajah lembut dan sikap penurut Sekar, tersembunyi tekad dan keteguhan hati yang kuat. Ia bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Meskipun saat ini ia sedang berusaha bertahan dalam perjanjian tanpa cinta. Dan di suatu malam, ketika hujan kembali turun dengan derasnya, Sekar menatap keluar jendela kamarnya. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Aku akan melewati ini semua. Demi ibu, demi Rara. Dan suatu saat, aku akan menulis ulang takdirku sendiri." Perjanjian telah dimulai.
Tapi kehidupan baru Sekar dan Dirga baru saja akan dimulai. Dan tidak ada yang tahu bahwa perasaan yang paling dalam sekalipun bisa tumbuh di antara dinding-dinding ketidakpercayaan. Langit pagi di Jakarta tampak kelabu saat mobil hitam yang membawa Sekar melaju pelan memasuki kawasan elit tempat kediaman keluarga besar Dirga berada. Ini hari pertama Sekar menempati peran barunya sebagai istri meski hanya dalam kontrak. Hatinya sesak, tangannya dingin, dan pikiran terus-menerus menebak-nebak seperti apa kehidupan barunya nanti. Gerbang besar otomatis terbuka, memperlihatkan rumah megah bergaya klasik Eropa. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh, halaman luas dengan taman yang tertata rapi, dan air mancur di tengah-tengah yang memantulkan cahaya redup matahari pagi. Semuanya tampak megah, tetapi bagi Sekar, itu semua seperti dinding dingin yang membungkus rasa asing. Begitu turun dari mobil, ia melihat dua pelayan perempuan berdiri menunggu di depan pintu. Mereka tidak tersenyum, hanya memandang Sekar dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai dan sinis. "Ibu Sekar, silakan masuk," kata salah satu pelayan dengan nada datar. Sekar mencoba tersenyum dan mengangguk pelan. Ia menenteng koper kecilnya sendiri, tetapi pelayan itu tidak berinisiatif membantu. Dirga berjalan cepat melewatinya dan langsung menuju tangga tanpa menoleh sedikit pun. Kamar ibu di lantai 2, sebelah kiri. Tuan Dirga sudah mengatur agar ibu tidak mengganggunya. "Jika ada keperluan, panggil kami. Tapi mohon jangan keluar kamar tanpa izin," ucap pelayan yang lain, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Sekar hanya bisa mengangguk, mencoba menelan luka kecil yang mulai terasa di dadanya. Ia berjalan menaiki tangga kayu yang halus, melewati lorong panjang dengan lukisan-lukisan mahal yang seolah memperhatikannya dari balik bingkai. Kamar itu indah, sangat berbeda dengan kamar sempitnya di desa. Tempat tidurnya besar, langit-langitnya tinggi, dan balkon menghadap taman belakang. Tapi keindahan itu tidak mampu menghapus rasa sepi dan dingin yang menyeruak di hatinya. Beberapa hari berlalu, dan Sekar belum pernah sekalipun duduk bersama dengan Dirga. Makan malam selalu disajikan terpisah. Sekar hanya diperbolehkan makan di kamar. Setiap kali ia mencoba menyapa para pelayan, mereka hanya menjawab seperlunya, bahkan terkadang mengabaikannya. Sekar merasa seperti bayangan yang tidak diinginkan di rumah megah itu. Rasa asing itu semakin nyata ketika keluarga besar Dirga datang untuk menghadiri pertemuan keluarga bulanan. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman depan, dan suara tawa serta percakapan dari ruang utama menggema hingga ke lantai atas. Sekar, yang duduk diam di kamarnya, sempat berpikir untuk turun. Ia berpakaian rapi, mengenakan kebaya sederhana dan menyisir rambutnya pelan. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, suara ketukan terdengar. Salah satu pelayan berdiri dengan wajah kaku. "Tuan Dirga meminta ibu untuk tetap di kamar. Ini acara keluarga." Sekar menahan napas. Bibirnya gemetar, tapi ia tidak bisa melawan. Ia hanya mengangguk pelan dan menutup kembali pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela sambil menahan air mata. Malam itu, ia mendengar suara tawa dan musik dari lantai bawah. Dari celah jendela, ia melihat para tamu berjalan keluar satu persatu. Ada wanita-wanita cantik bergaun elegan, dan pria-pria gagah bersetelan jas mahal. Di tengah mereka, ia melihat Dirga tersenyum-senyum yang belum pernah ia lihat sejak mereka menikah. Keesokan harinya, berita mulai menyebar di media sosial. Foto-foto Dirga dan keluarganya beredar di berbagai akun Instagram dan portal berita hiburan. Tapi tidak ada satupun foto yang menunjukkan Sekar. Ia seolah tak pernah hadir dalam kehidupan suaminya sendiri. Saat itu, Sekar mulai menyadari bahwa kontrak ini lebih dari sekadar perjanjian hitam di atas putih. Ia bukan hanya diminta berpura-pura menjadi istri, tetapi juga dipaksa untuk menghilang dari sorotan, dari pergaulan, bahkan dari eksistensi suaminya sendiri. Sekar mencoba mencari pelarian. Ia mulai membantu membersihkan kamar sendiri, merapikan balkon, menyiram bunga di pot. Tapi saat seorang pelayan melihatnya sedang menyapu lantai, ia justru ditegur. "Ibu Sekar, ini rumah orang kaya. Ibu tidak perlu pura-pura rajin seperti di desa. Biarkan kami yang bekerja." Ucapan itu menusuk. Bukan hanya merendahkan asal-usulnya, tapi juga menampar harga dirinya. Sekar menunduk, menyembunyikan rasa sakit yang mulai menumpuk sedikit demi sedikit. Hari demi hari, Sekar mulai menuliskan isi hatinya di buku kecil yang ia bawa dari desa.
Satu-satunya pelipur lara, tempat ia menuangkan semua rasa terasing, semua tatapan sinis, semua luka yang tak terlihat. Ia menuliskan harapannya bahwa suatu hari kontrak ini akan berakhir dan ia bisa pulang. Membangun kehidupan dari awal tanpa harus terus menjadi bayangan. Malam-malam panjang ia habiskan dengan duduk di balkon, menatap langit kota yang kelabu. Kadang, ia membayangkan Rara tersenyum setelah pengobatannya selesai. Kadang, ia membayangkan ibunya bisa berjualan tanpa dihantui utang. Harapan-harapan kecil itu yang membuatnya tetap bertahan. Suatu malam, pintu kamarnya diketuk. Dirga berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah. Mulai besok, kau tak perlu ikut acara apapun. Aku akan atur semuanya agar tak ada yang tahu soal pernikahan ini. Sekar menatapnya dalam diam, berusaha menahan tangis. Aku mengerti, jawabnya singkat, lalu menunduk. Dirga memandangi wajah Sekar selama beberapa detik sebelum akhirnya pergi tanpa kata lain. Sekar tahu, pria itu tidak membencinya secara pribadi. Hanya saja, ia terlalu takut pada kata cinta dan terlalu keras pada dunia. Dan kini, Sekar hanya bisa menanti. Menanti akhir dari kontrak, menanti harapan yang perlahan ingin ia rengkuh sendiri. Dalam rumah besar yang dingin dan penuh kesunyian, Sekar belajar bahwa menjadi istri kontrak bukan hanya tentang peran formal, tapi tentang bertahan, meski tak dianggap. Ia tetap Sekar yang kuat. Dan diam-diam, di balik sepi yang menusuk, sebuah tekad mulai tumbuh. Jika dunia tak menerimanya, ia akan menciptakan dunianya sendiri. Karena ia bukan perempuan yang mudah dilupakan begitu saja. Sekar memandangi jendela besar di kamarnya yang mewah namun sunyi. Sejak ia datang ke rumah keluarga Dirga, ruang itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega. Dinding-dindingnya dingin, namun lebih bersahabat daripada tatapan para penghuni rumah yang tak pernah menyambutnya dengan senyum. Hari itu, seperti biasa, Sekar bangun lebih pagi daripada siapapun. Ia sudah terbiasa hidup dengan rutinitas sederhana di desa, dan kini kebiasaan itu menjadi pelariannya. Saat pelayan-pelayan lain masih sibuk mempersiapkan sarapan, Sekar diam-diam ikut membantu di dapur. Ia tak menyuruh atau memerintah, hanya ikut memotong sayur, membantu mencuci, dan membereskan meja. Awalnya, para pembantu rumah tangga merasa risih. Beberapa bahkan mengomel pelan, menganggap Sekar hanya ingin mencari muka. Tapi seiring hari berganti, mereka mulai luluh. Mereka melihat bahwa Sekar melakukannya dengan tulus. Ia tak pernah marah meski mereka dingin, tak pernah mengeluh meski sering diabaikan. Ia hanya tersenyum, lalu terus bekerja. Di taman belakang rumah, ada sebuah area kecil yang ditumbuhi bunga-bunga mawar putih. Taman itu dahulu milik mendiang Ibu Dirga. Sejak kematiannya, tak ada yang merawat bunga-bunga itu lagi. Rumput liar tumbuh, kelopak mawar berguguran tanpa dipungut. Suatu pagi, Sekar mulai memangkas dahan kering, mencabut ilalang, dan menyiram tanaman dengan hati-hati. "Kenapa kamu repot-repot urus taman ini?" tanya salah satu pembantu, Nadia, yang biasanya bersikap dingin. "Karena sayang kalau bunga seindah ini dibiarkan mati," jawab Sekar dengan lembut, masih menunduk memangkas daun-daun kering. Sekar tidak tahu, dari balkon lantai 2, Dirga berdiri diam memperhatikannya. Sudah beberapa kali ia menangkap Sekar diam-diam melakukan hal-hal yang tak diminta, membantu pelayan tua membawa belanjaan, mengembalikan buku-buku ke rak perpustakaan yang berserakan, dan kini merawat taman ibunya. Awalnya Dirga menganggap itu semua sebagai pencitraan, tapi hatinya mulai goyah setiap kali melihat Sekar tersenyum meski diperlakukan seperti hantu di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika keluarga besar berkumpul untuk makan malam, Sekar duduk sendirian di dapur. Ia tidak diundang ke ruang makan utama. Padahal hari itu ulang tahun salah satu sepupu Dirga. Sekar hanya mendengar suara tawa dan riuh rendah dari balik pintu kayu besar. Ia menunduk, memainkan ujung jilbabnya dengan jari gemetar. Perutnya lapar, tapi hatinya lebih perih. Ia mencoba menguatkan diri. Ia tahu dari awal bahwa pernikahan ini hanyalah kontrak. Ia bukan istri yang diharapkan. Namun, tak mudah menjadi bayangan yang terus-menerus diteriaki seolah tak pantas bernapas di tempat itu. Setelah malam berlalu, Sekar kembali ke Taman Mawar. Di sana, ia mencurahkan air matanya. Dalam diam, ia bicara kepada bunga-bunga, seolah mereka mendengarkan. "Ibu, maafkan aku. Aku tahu ini bukan hidup yang ibu inginkan untukku. Tapi aku harus kuat,
Demi ayah, demi Adit. Adit, adiknya yang kini sedang menjalani pengobatan di rumah sakit kabupaten, adalah satu-satunya alasan Sekar masih bisa berdiri. Dirga memang membayar semua biaya pengobatan, tapi bukan itu yang menguatkan Sekar. Yang membuatnya bertahan adalah harapan bahwa suatu hari, adiknya akan sembuh dan mereka bisa kembali hidup damai. Malam itu, Dirga menemukan Sekar tertidur di taman. Tubuhnya menggigil, masih bersandar di bangku batu, tangan kirinya memeluk botol semprot air. Ia mendekat, ragu-ragu. Ia melihat wajah Sekar dari dekat untuk pertama kalinya. Wajah itu lelah, tapi damai. Di pipinya, bekas air mata belum sepenuhnya kering. Kamu bisa masuk angin tidur di luar begini, gumam Dirga lirih. Untuk sesaat, ia ingin menyelimuti Sekar, tapi tangannya mengurung niat itu. Keesokan harinya, Sekar mendapati selimut tebal melingkupi tubuhnya. Ia menatap sekeliling bingung. Tak ada siapapun di taman. Tapi ia tahu, seseorang telah memperhatikannya. Hari-hari berlalu, dan Sekar semakin dekat dengan Dira, adik tiri Dirga dari ibu yang berbeda. Dira masih SMA, pendiam, dan selalu menyendiri. Tapi sejak Sekar memberanikan diri menawarkan bantuan untuk pelajaran matematika, gadis itu mulai terbuka. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan kecil, meski secara diam-diam agar tidak diketahui keluarga besar. Suatu hari, saat membantu Dira menyusun tugas, Dira bertanya pelan, "Kak Sekar, kenapa kamu baik banget ke aku? Padahal yang lain?" Sekar tersenyum. "Karena kamu juga seperti aku, merasa sendiri di tempat ini. Aku tahu rasanya." Jawaban itu membuat Dira menangis diam-diam. Sejak itu, Dira sering meninggalkan makanan kecil di kamar Sekar. Satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukannya seperti manusia. Dirga mulai memperhatikan perubahan Dira. Adiknya yang biasanya murung, kini lebih ceria. Ia tahu, semua itu karena Sekar. Tapi ia masih belum bisa mengungkapkan apapun. Ia masih terperangkap dalam dinding keras yang dibangunnya sendiri. Hingga suatu malam, saat listrik rumah padam karena gangguan teknis, seluruh rumah gelap gulita. Pelayan panik, dan beberapa keluarga mulai marah. Sekar, tanpa banyak bicara, membantu menenangkan anak-anak yang menangis, mencari lilin, dan membantu dapur menyiapkan makanan darurat. Dalam keremangan cahaya lilin, Dirga memperhatikan Sekar yang sibuk mengurus semua dengan tenang. Cahaya itu menyorot wajahnya yang penuh ketulusan. Seketika, Dirga sadar, wanita ini bukan sembarang wanita. Ia bukan sekadar istri kontrak. Ia adalah seseorang yang memiliki luka dalam, namun memilih untuk tetap tersenyum. Dan di saat itu, tanpa berkata apa-apa, Dirga tahu hatinya mulai goyah. Ia mulai menginginkan lebih dari sekadar formalitas. Ia ingin memahami luka di balik senyum Sekar. Tapi ia juga tahu, tak mudah meruntuhkan benteng yang sudah ia bangun selama ini. Tidak mudah membuka hati bagi cinta yang dulu pernah menghancurkannya. Namun malam itu, Dirga menatap langit yang tak berbintang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, sudah saatnya aku belajar melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Dan tanpa ia sadari, dari balik jendela kamarnya, Sekar memandang langit yang sama. Menyimpan luka yang sama. Menyimpan harapan yang perlahan. Mungkin akan menemukan jalannya. Sekar baru saja selesai menyiram bunga di taman belakang saat deru mobil mewah terdengar di pelataran rumah keluarga Dirga. Hatinya berdebar. Entah kenapa firasatnya tidak enak. Langkah-langkah tergesa terdengar, disusul suara pelayan yang menyambut tamu. Sekar tak berniat ikut campur. Tapi telinganya tak bisa menolak menangkap suara nyaring yang begitu familiar. "Dirga, kau sungguh keterlaluan. Aku harus mendengar dari orang lain bahwa kau menikah, dan bukan denganku." Sekar berdiri kaku. Suara itu, suara perempuan yang penuh percaya diri dan cemoohan. Ia menyelinap ke balik dinding, mengintip dari sela kaca jendela. Seorang wanita cantik dengan penampilan mewah, mengenakan dres elegan dan kacamata hitam, berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya penuh kemarahan, namun senyumnya terkesan sinis. "Larissa." Dirga muncul dari lantai atas, menuruni tangga dengan langkah tenang. "Apa yang kamu lakukan di sini, Larissa? Apa aku tidak pantas datang? Setelah kau membuat keputusan sepenting itu tanpa memberitahuku?"
Larissa mendekat, wajahnya menengadah menatap pria itu penuh luka yang dibuat-buat. Kau tahu betapa aku menunggumu. Kita hanya butuh sedikit waktu lagi. Tapi kau malah memilih gadis desa kampungan itu. Sekar menarik napas dalam-dalam. Dadanya bergetar. Ia tahu sejak awal pernikahan ini hanya kontrak. Tapi mendengar penghinaan itu, tetap saja menyakitkan. Cukup, Larissa. Jangan membawa urusan kita ke hadapan orang lain. Tegas Dirga, meski suaranya tetap dingin. Larissa tersenyum miring. Aku tidak keberatan. Apalagi kalau semua orang tahu bahwa kau meninggalkanku padahal aku sedang mengandung anakmu. Ruangan seketika membeku. Bahkan pelayan yang membawa teh tercekat dan hampir menjatuhkan nampan. Apa? Dirga mendekat. Wajahnya berubah. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Larissa membuka tasnya, mengeluarkan selembar foto hasil USG. Ini buktinya. Aku ke dokter minggu lalu. Ini anakmu, Dirga. Aku tak datang untuk mengemis cinta. Tapi aku menuntut tanggung jawab. Dirga menatap gambar itu dengan raut rumit. Sekar masih berdiri di balik dinding. Perih dan pahit berbaur di dadanya. Sekuat tenaga ia menahan air mata yang menggenang. Ia menunduk, melangkah mundur, kembali ke taman dan pura-pura sibuk dengan selang air. Hari itu, semua berubah. Dirga, yang sempat hangat pada Sekar beberapa hari terakhir, kembali menjadi pria dingin seperti awal pernikahan. Tak ada lagi tatapan lembut atau pertanyaan basa-basi. Ia pulang malam tanpa penjelasan, dan tak pernah makan malam bersama. Sekar hanya bisa menelan semuanya dalam diam. Ia tak punya hak protes, karena ia bukan istri sungguhan. Ia hanya kontrak yang sebentar lagi mungkin akan dibatalkan. Yang menyakitkan adalah perlakuan keluarga Dirga. Tante Meta, bibi Dirga yang tinggal di rumah besar itu, kini terang-terangan menghina. Kamu dengarkan? Larissa hamil. Kamu bisa angkat kaki? Ya. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kalau bukan karena Dirga menandatangani kontrak bodoh itu, kamu takkan pernah menginjak rumah ini. Sekar hanya menunduk. Ia menggenggam jari-jari tangannya erat, menahan segala perasaan yang ingin meledak. Tapi ia tetap diam. Ia harus kuat. Demi adiknya, demi hutang yang belum lunas. Larissa tak hanya datang sekali. Hampir setiap hari ia muncul, membawa makanan untuk Dirga, menempel terus seperti pasangan sah. Sekar merasa rumah itu bukan miliknya lagi. Suatu malam, Sekar duduk di taman belakang. Ia menangis pelan, memeluk lutut, menyembunyikan wajah di balik lengan. Suara langkah mendekat membuatnya terlonjak. Dirga berdiri tak jauh darinya. Kenapa di sini? Sekar menghapus air matanya cepat-cepat. Maaf, saya hanya butuh udara. Dirga memandangnya lama. Cahaya lampu taman menerangi wajah Sekar yang terlihat begitu lelah. Kau tahu, aku tak menyangka kau bisa bertahan sejauh ini. Karena saya memang tak punya pilihan, Tuan Dirga. Dirga mengangguk pelan. Dan Larissa. Saya tahu. Anda harus bertanggung jawab padanya. Sekar memaksakan senyum. Saya akan segera pergi. Anda tidak perlu mengusir saya. Aku tidak menyuruhmu pergi. Sekar terkejut menatap Dirga. Tapi pria itu sudah berbalik arah, melangkah kembali ke dalam rumah. Sekar tak tahu harus merasa lega atau justru lebih sakit. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus menggantung. Sekar mulai mencari pekerjaan kecil di luar rumah. Diam-diam. Ia tak bisa berharap dari kontrak ini selamanya. Ia mulai mengajar anak-anak tetangga, mengisi waktu kosongnya. Sementara itu, berita kehamilan Larissa mulai diragukan. Tante Meta mulai mempertanyakan mengapa perut Larissa tak kunjung terlihat membesar. Suatu sore, Sekar mendengar percakapan mencurigakan antara Larissa dan seorang pria di telepon. Kau janji ini akan berhasil. Dirga harus percaya. Kalau dia tahu ini bukan anaknya, habis sudah kita berdua. Sekar terpaku. Tangannya gemetar. Ia ingin memberitahu Dirga. Tapi apakah ia akan dipercaya? Namun malam itu, Sekar memutuskan menulis surat. Tanpa nama pengirim. Ia meletakkannya di kamar Dirga. Periksa ulang. Kadang cinta lama bisa menyimpan banyak kebohongan. Ia tak berharap banyak. Tapi ia tahu,
Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari kemudian, Larissa menghilang. Dirga memanggil Sekar ke ruang kerja. Kau tahu tentang ini, bukan? Sekar menunduk. Saya hanya tidak ingin Anda disakiti oleh orang yang salah. Dirga menatapnya lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, mulai hari ini, kontrak kita masih tetap berjalan. Tapi, aku ingin mengenalmu, Sekar. Tanpa kebohongan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Sekar merasa sebutir harapan kecil tumbuh di hatinya. Mungkin, luka ini akan sembuh. Mungkin, bayangan masa lalu akan hilang. Jika hati keduanya mau terbuka. Dan semua itu, baru permulaan dari kisah rumit yang akan terus mereka jalani bersama. Hujan turun perlahan saat pagi menjelang. Sekar berdiri di ambang pintu kamar, menatap kosong keluar jendela. Suara rintik hujan yang jatuh di atas genteng seolah menjadi lagu perpisahan yang menyesakkan. Tas kecil telah ia siapkan sejak semalam, hanya berisi beberapa lembar pakaian, buku catatan, dan foto keluarga yang selalu ia simpan di bawah bantal. Tidak ada surat perpisahan. Tidak ada kata pamit. Ia hanya ingin pergi. Diam-diam. Perlahan. Tanpa jejak. Sejak kedatangan Larissa, hidup Sekar di rumah itu semakin terasa sempit. Tatapan sinis dari keluarga Dirga semakin menusuk. Bahkan para pelayan yang sebelumnya mulai menerima kehadirannya pun kini bersikap acuh, seolah takut ikut terseret jika mereka menunjukkan simpati. Dirga yang sempat melunak, kini kembali menjadi pria dingin yang menjaga jarak. Tak ada penjelasan. Tak ada pembelaan. Sekar tahu, tempatnya bukan di sana. Dengan langkah hati-hati, Sekar melangkah keluar dari kamar. Rumah itu masih sepi. Dirga belum pulang sejak malam sebelumnya. Entah di mana dia, entah dengan siapa. Sekar tidak ingin tahu lagi. Hatinya sudah terlalu penuh dengan luka. Ia menuruni tangga tanpa suara, melewati ruang keluarga tempat Larissa semalam mencaci maki dirinya. Hatinya kembali tercekat, mengingat bagaimana wanita itu menyebutnya pengganggu murahan dan penjilat miskin yang mengincar harta. Sekar tahu, selama ini ia telah mencoba bertahan. Ia menerima perlakuan dingin, hinaan, dan ketidakpedulian dengan sabar. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi bisa menahan sakit itu. Ia ingin pergi. Demi harga dirinya. Demi ketenangan pikirannya. Dan demi kehidupan kecil yang kini tumbuh diam-diam di dalam rahimnya. Malam itu, beberapa minggu lalu, saat pernikahan mereka baru saja dilangsungkan, Dirga mabuk setelah menghadiri pertemuan keluarga besar. Ia masuk ke kamar Sekar dengan langkah sempoyongan. Sekar yang terkejut hanya bisa terdiam, tak berani menolak. Malam itu berlalu dalam keheningan, dan esoknya Dirga seolah melupakan semua yang terjadi. Ia kembali menjadi pria dingin yang menjaga jarak, seolah tak ada apa-apa di antara mereka. Sekar mencoba mengabaikan perasaan aneh dalam tubuhnya, tapi tubuh tak bisa berbohong. Mual pagi, lelah berlebihan, dan ketidakteraturan siklusnya mulai membuatnya curiga. Ia akhirnya memeriksakan diri diam-diam ke klinik tak jauh dari rumah. Dan hasilnya membuatnya terpaku lama. Ia hamil. Tak ada satupun orang yang tahu. Ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Bahkan Dirga. Sekar tidak ingin mengemis pengakuan dari seorang pria yang bahkan tidak menganggapnya istri. Ia memilih pergi, menyelamatkan diri dan anaknya dari lingkungan yang meracuninya pelan-pelan. Perjalanan menuju desa tidak mudah. Namun Sekar merasa lega saat akhirnya ia menginjakan kaki di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Adiknya, Sinta, menyambut dengan pelukan erat dan senyum yang lama tak dilihat Sekar. Sinta yang dulu sakit-sakitan, kini mulai membaik setelah pengobatan intensif yang dibiayai dari uang hasil kontrak pernikahan Sekar. "Kakak pulang? Kenapa nggak bilang dulu?" tanya Sinta sambil memeluk erat. Sekar hanya tersenyum, menahan air mata. Ia tak sanggup menceritakan semua. "Kakak cuma kangen rumah dan kamu." Hari-hari Sekar di desa berlalu dengan sederhana. Ia mulai mengajar di sekolah dasar tempat dulu ia pernah menjadi murid. Kepala sekolah dengan senang hati menerimanya kembali sebagai guru honorer. Murid-murid mencintainya, dan ia kembali menemukan makna dalam mengajar dan membimbing anak-anak. Namun, tubuhnya semakin mudah lelah. Perutnya perlahan membesar, dan ia tahu waktu akan tiba ketika ia tak bisa lagi menyembunyikan kehamilan itu.
Desa tempat Sekar tinggal masih menyimpan nilai-nilai konservatif. Kehamilan tanpa suami adalah aib. Maka Sekar memilih untuk tidak keluar rumah selain untuk bekerja. Ia mengenakan pakaian longgar, menyembunyikan perut yang semakin terlihat. Ia tidak ingin anaknya menjadi bahan gunjingan. Tidak ingin masa depannya dimulai dengan cemoohan. Namun, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tetangga mulai curiga. Ada yang bertanya diam-diam, ada pula yang menatap penuh tanda tanya. Tapi Sekar tetap tegar. Ia menjalani harinya dengan tenang, memfokuskan diri pada pekerjaannya dan merawat Sinta. Suatu hari, saat mengoreksi buku tugas murid-murid, Sekar merasa perutnya nyeri luar biasa. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menggenggam ujung meja, menahan sakit. Salah satu guru yang melihatnya segera menghampiri. "Sekar, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Aku hanya sedikit pusing." Sekar mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Guru itu sigap menangkapnya sebelum jatuh. Mereka segera membawanya ke puskesmas. Dokter yang memeriksanya menyarankan agar ia istirahat total. Kandungannya dalam kondisi lemah dan harus benar-benar dijaga. Saat itu pula, kabar bahwa Sekar hamil menyebar. Seisi desa mulai ramai memperbincangkannya. Ada yang bersimpati, ada yang mencibir. Bahkan kepala sekolah sempat memanggil Sekar secara pribadi. "Kami tidak mempermasalahkan kondisimu, Sekar. Tapi tekanan dari wali murid mulai terasa. Aku harus memintamu cuti sementara demi kebaikan bersama." Sekar mengangguk, meski hatinya kembali retak. Dunia terasa kejam, bahkan di tempat yang dulu ia sebut rumah. Namun, ia tetap berusaha kuat. Demi anak dalam kandungannya, ia harus bertahan. Malam itu, Sekar duduk di beranda rumah, memandangi langit yang gelap. Hujan kembali turun. Ia memeluk perutnya yang mulai membesar, menyandarkan kepala di lutut sambil berbisik. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Meskipun dunia membenci kita, Ibu akan melindungimu." Jauh di kota, Dirga berdiri di depan kamar kosong yang dulu ditempati Sekar. Ada sesuatu yang hilang sejak wanita itu pergi. Rumah itu terasa lebih sunyi. Bahkan Larissa yang kini sering datang pun tidak mampu mengisi kekosongan itu. Ia membuka laci meja kecil di samping tempat tidur Sekar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Di sana tertulis tulisan tangan yang lembut. "Untuk hari-hari yang tak pernah bisa kuucapkan. Aku mungkin bukan siapa-siapa bagimu, tapi aku pernah berharap kau melihatku sebagai manusia. Bukan kontrak, bukan pelengkap. Hanya Sekar." Dirga menggenggam buku itu. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa sesak. Dan untuk pertama kalinya juga, ia menyadari kehilangan itu nyata. Tapi ia belum tahu bahwa yang ia kehilangan bukan hanya Sekar. Ia telah kehilangan lebih dari itu. Sesuatu yang kini tumbuh jauh dari jangkauannya. Sejak kepergian Sekar dari rumah besar keluarga Dirga, suasana berubah drastis. Rumah yang biasanya sunyi karena kesengajaan kini benar-benar terasa sepi dan dingin. Dirga, yang selama ini terbiasa dengan kesibukan bisnis dan keheningan emosional, mulai merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya kosong. Tidak ada lagi suara langkah ringan Sekar di lorong rumah. Tidak ada aroma teh hangat di pagi hari. Tidak ada tawa lembut atau senyuman tenang yang biasa menenangkannya tanpa ia sadari. Awalnya Dirga mencoba meyakinkan diri bahwa kepergian Sekar adalah hal yang biasa. Bahwa dia hanyalah istri kontrak. Bahwa kepergiannya tak seharusnya menimbulkan luka. Namun, hari demi hari berlalu dan bayangan Sekar semakin sering menyusup ke pikirannya. Dirga bahkan mulai kesulitan tidur. Ia mendapati dirinya berdiri lama di depan kamar kosong yang pernah dihuni Sekar, tanpa alasan jelas. Ia mulai mencari-cari alasan untuk menyibukkan diri. Namun tak satu pun mampu menyingkirkan rasa kehilangan yang menyelinap. Suatu pagi, saat sarapan, Dirga menatap kursi kosong di seberangnya. Biasanya Sekar duduk di sana, menunduk sopan, mengambilkan makanan untuknya meski tak pernah dia minta. Sekar yang sabar, yang tak pernah membalas caci maki Bibi Ratna, yang tetap tersenyum meski tahu dirinya tak dianggap. Kenangan itu menusuk lebih tajam dibandingkan apapun. Diam-diam, Dirga mulai menyadari bahwa semua perlakuan Sekar bukanlah kewajiban, tapi ketulusan. Ia pun memutuskan untuk bertemu Larissa,
wanita dari masa lalunya yang kini kembali membawa kekacauan. Dulu, Dirga pernah mencintai Larissa. Tapi sejak ia memutuskan pertunangan mereka karena skandal yang melibatkan ambisi dan pengkhianatan, perasaan itu telah mati. Namun, ketika Larissa muncul lagi dengan klaim bahwa ia mengandung anak Dirga, semua menjadi rumit. Dirga merasa bertanggung jawab. Di sebuah restoran mewah, mereka bertemu. Larissa tampil seperti biasa anggun, elegan, dan penuh percaya diri. Tatapannya menusuk. Senyumnya penuh perhitungan. "Kamu yakin anak itu memang anakku?" tanya Dirga dengan nada datar namun penuh tekanan. Larissa tersenyum tipis. "Dirga, kau tahu malam itu kita bersama. Apa kau meragukannya?" Dirga menghela napas pelan. Ada sesuatu dalam sikap Larissa yang membuatnya ragu. Ia mulai menyelidiki, meminta asistennya, Rio, untuk diam-diam memeriksa catatan medis Larissa. Dan hasilnya membuat Dirga terpaku. Larissa berbohong. Tak pernah ada kehamilan. Semua hanyalah permainan untuk merebut kembali hati dan kekayaannya. Kemarahannya memuncak. Dirga mendatangi Larissa tanpa basa-basi, menatapnya dengan kekecewaan mendalam. "Kamu membohongiku. Kamu mempermainkan harga dirimu sendiri demi uang." Larissa tak menyangkal. Dengan sikap sinis ia berkata, "Aku tahu kau mulai luluh pada istrimu yang kampungan itu. Tapi lihatlah dirimu sekarang, merindukannya setelah kau mengusirnya tanpa alasan." Dirga terdiam. Kata-kata Larissa bagai cambuk yang menyadarkannya akan semua kebodohan yang ia lakukan. Sekar telah pergi. Dan ia membiarkannya pergi. Membiarkannya dihina, dituduh, tanpa perlindungan. Dirga mulai mencari keberadaan Sekar. Ia pulang ke rumah dan memeriksa kamar wanita itu. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci meja rias. Sebuah surat yang belum sempat dikirimkan Sekar, dan beberapa hasil pemeriksaan medis. Dengan tangan bergetar, Dirga membaca perlahan. Mata dan hatinya tertancap pada satu kalimat. "Aku akan pergi, Dirga. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Malam itu, aku mengandung anakmu." Dirga terhenyak. Dunia seolah runtuh menimpanya. Sekar pergi tidak hanya dengan luka, tapi membawa darah dagingnya yang kini tumbuh dalam rahimnya. Ia tidak sekadar kehilangan istri kontrak. Ia kehilangan wanita yang diam-diam telah mengisi hatinya, dan calon anak yang bahkan belum pernah ia peluk. Sejak saat itu, Dirga tak lagi bisa tenang. Setiap malam ia terbayang senyum Sekar, terngiang tangis yang mungkin dipendam wanita itu sendirian. Ia mulai menghindari keluarga besar, memutus hubungan dengan Larissa, dan hanya fokus mencari Sekar. Namun tak semudah itu menemukan jejak wanita yang tak ingin ditemukan. Beberapa bulan berlalu, dan Dirga mulai terlihat lusuh. Wajahnya tak segarang dulu, sorot matanya kehilangan cahaya. Orang-orang kantor mulai khawatir. Tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, menemukan Sekar dan menebus semua kesalahannya. Sementara itu, di sebuah desa kecil, Sekar tengah duduk di serambi rumah, menatap langit sore sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia tersenyum pilu. Meski jauh dari kemewahan, hatinya tenang. Tapi jauh di lubuk hati, ia masih menyimpan rasa. Rasa yang tak bisa ia musnahkan, betapapun telah disakiti. Rasa pada pria bernama Dirga. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, pria itu tengah diliputi sesal dan keinginan untuk memeluknya kembali. Dan cinta, meski terlambat disadari, mungkin masih bisa diperjuangkan. Bagian ini menjadi titik balik dalam hidup Dirga. Di antara bayang-bayang kesalahan, ia mulai menyusun langkah. Bukan lagi untuk mempertahankan warisan, tapi untuk mendapatkan kembali keluarga kecil yang bahkan belum sempat ia miliki. Dan di bawah langit yang sama, dua hati yang pernah saling menyakiti mulai berdoa diam-diam, agar takdir sudi mempertemukan mereka sekali lagi. Pasar desa itu pagi itu riuh seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling bersahutan tawar-menawar, bau tanah basah dan rempah-rempah bercampur jadi aroma yang familiar di hidung Sekar. Ia berdiri di balik lapak kecilnya, dengan tumpukan kue tradisional di depan. Wajahnya yang berseri, meski letih, memperlihatkan keteguhan yang baru saja lahir dari derita yang tak terucapkan. Di sampingnya, Intan sibuk melayani pembeli dan sesekali melirik kakaknya dengan rasa bangga dan khawatir. Meski sudah lebih sehat, Intan tahu betul kondisi fisik Sekar yang kini mengandung anak Dirga,
lelaki yang dulu sempat menghancurkan hatinya. Mereka sudah hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan istana megah keluarga Dirga. Sekar memilih menjadi guru honorer di sekolah dasar desa, mengabdikan diri pada anak-anak yang sederhana, dan membantu menghidupi keluarganya sendiri. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Deretan mobil mewah parkir rapi di tepi jalan desa. Sebuah kegiatan sosial dari yayasan milik keluarga Dirga tengah berlangsung. Mereka membawa bantuan, mengadakan sunatan massal, dan berbagai kegiatan yang menyedot perhatian warga. Tanpa sengaja, Sekar dan Intan tersentak saat tahu Dirga juga hadir. Sekar menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Tapi ketika matanya dan Dirga bertemu di antara kerumunan, seluruh dunia seakan membeku. Dirga yang berdiri dengan setelan jas santai itu menatap Sekar dengan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Ada rasa sesal, keinginan, dan rasa kehilangan yang terpancar dari matanya. Sekar, yang biasanya tenang, merasakan detak jantungnya melonjak. Perut yang mulai membuncit terasa berat. Namun ia berusaha tegak berdiri. Ia tahu, saat ini bukan hanya dirinya yang sedang diuji, tapi juga masa depan anak yang dikandungnya. Dirga mendekat, langkahnya penuh ragu tapi pasti. Suara pasar yang riuh seakan menghilang, hanya ada desiran napas mereka berdua yang terdengar. Sekar, suaranya pelan, hampir tersendat. Sekar menatap lurus ke depan, berusaha menguasai diri. Apa yang kau lakukan di sini, Dirga? Aku datang untuk membantu. Yayasan kami rutin mengadakan kegiatan sosial, dan desa ini adalah salah satu fokus kami. Dirga mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan perasaan yang bergejolak di dadanya. Sekar mengangguk, lalu menatap ke arah lain, menahan air mata yang hendak jatuh. Baguslah kalau begitu. Desa ini butuh bantuan. Namun, ada jeda panjang yang membuat Dirga akhirnya berkata, "Aku ingin bicara, Sekar. Tolong, beri aku kesempatan." Sekar menahan napasnya, berusaha menenangkan diri. "Aku sudah bilang, tak ada yang perlu dibicarakan lagi," jawabnya dingin, tapi suara di dalam hatinya berkata lain. Mereka berdiri di situ, berjarak hanya beberapa langkah, tapi seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka. Mata Dirga menelusuri tubuh Sekar, yang kini tampak lebih kuat, namun jelas masih menyimpan luka yang dalam. "Tolong, Sekar. Aku menyesal, aku bodoh. Aku terlalu lama menyangkal perasaanku. Aku tahu aku tak pantas memintamu kembali, tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Sekar menunduk, mengusap perutnya dengan lembut. "Bagaimana aku bisa percaya padamu, Dirga? Setelah semua yang terjadi, aku merasa hanya menjadi pion dalam permainanmu dan keluargamu." Dirga menghela napas panjang. Ia tahu tidak mudah. "Aku berjanji akan membuktikan semuanya. Untukmu, dan untuk anak kita." Sekar terdiam, air mata yang selama ini ia tahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tak ingin larut dalam janji manis, karena hatinya sudah terlalu banyak terluka. "Tapi aku takut, Dirga. Takut kalau nanti aku harus kecewa lagi." Dirga melangkah mendekat, meraih tangan Sekar dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu sendiri lagi. Aku akan memperjuangkanmu. Mulai sekarang, kita jalani bersama." Sekar menggenggam tangannya perlahan, ada kehangatan yang mulai mengalir dari sentuhan itu. Tapi hatinya masih berperang antara harapan dan ketakutan. Suasana pasar yang semula riuh, kini berubah menjadi saksi bisu dari pertemuan dua hati yang terluka, berusaha merangkai kembali kepercayaan yang hampir hilang. Namun Sekar tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh ujian. Dan langkah pertama untuk memulai semuanya adalah menerima kenyataan dan membuka pintu hati perlahan-lahan. Dengan air mata yang masih mengalir, Sekar berkata lirih, "Aku butuh waktu, Dirga. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak kita." Dirga mengangguk, menerima keputusan itu dengan penuh pengertian. "Aku akan menunggu. Sebanyak apapun waktu yang kau butuhkan." Mereka berdua berdiri di tengah pasar, di antara keramaian yang tetap berjalan. Namun kini ada harapan yang mulai tumbuh perlahan. Sebuah harapan untuk cinta yang tulus, bukan sekadar perjanjian kontrak. Sekar menatap wajah Dirga untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya penuh keyakinan, meski hatinya masih diselimuti luka.
Dirga menatap punggung Sekar, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut kehilangan yang sesungguhnya. Di balik senyum yang tampak kuat, Sekar menyimpan duka dan harapan. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang akan segera lahir. Hari itu, di pasar desa yang sederhana, kisah mereka berdua mengalami babak baru tentang penyesalan, pengampunan, dan cinta yang perlahan tumbuh dari abu masa lalu. Dirga pulang dari pasar dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam hatinya, ada keyakinan baru, tetapi juga ketakutan yang menghantui. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali Sekar, bukan hanya kata-kata yang dibutuhkan. Tindakan nyata yang tulus adalah satu-satunya cara. Bukan sekadar janji manis seperti dulu, tapi komitmen seumur hidup yang harus ia buktikan. Keesokan harinya, Dirga memutuskan untuk langsung mendatangi rumah sederhana Sekar. Rumah itu jauh dari megahnya istana keluarganya. Namun ada kehangatan yang tidak ia temukan di rumah besar itu. Sekar membuka pintu dengan ekspresi kaget saat melihat Dirga berdiri di depan rumahnya. Mata mereka bertemu, penuh pertanyaan yang belum sempat terucap. "Sekar, boleh aku masuk?" Suara Dirga berat, penuh harap. Sekar ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk pelan. Dirga melangkah masuk, menatap rumah yang penuh kesederhanaan, namun terasa sangat hangat. Ia duduk di kursi kayu yang biasa Sekar gunakan untuk bersantai, sambil menatap Sekar yang berdiri di depannya. "Aku datang bukan untuk meminta maaf lagi," Dirga mulai. "Aku datang untuk membuktikan bahwa aku berubah. Bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Bukan karena kontrak atau warisan, tapi karena aku mencintaimu." Sekar menahan napasnya. Kata-kata itu terdengar indah, tetapi luka lama masih membekas dalam hati dan pikirannya. "Dirga, aku ingin percaya, tapi bagaimana aku tahu ini bukan hanya omongan kosong seperti dulu?" Dirga tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dari sakunya. "Ini bukan sekadar omongan, Sekar. Aku ingin melamarmu. Bukan karena kontrak, bukan karena warisan, tapi karena aku ingin kau jadi istriku, ibu dari anakku, dan pendamping hidupku." Sekar terkejut. Mata kecilnya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka Dirga akan berani melakukan ini, mengulangi momen yang dulu penuh janji-janji palsu, namun kali ini dengan niat yang berbeda. "Ini benar?" Sekar bertanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Dirga mengangguk tegas. "Aku serius, Sekar. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku ingin kau tahu. Aku menyesal atas semua sikap dinginku dan semua yang terjadi. Aku ingin memperbaiki semuanya, dengan caraku." Sekar menatap kotak di tangan Dirga. Ia membuka tutupnya perlahan, dan di dalamnya ada cincin sederhana namun indah, melambangkan janji baru, bukan kontrak. Namun di balik semua itu, ada keraguan yang terus menggerogoti hatinya. "Aku tidak tahu, Dirga. Aku pernah percaya padamu, dan kau menghancurkan hatiku. Aku takut, kalau aku menerima lamaran ini, aku hanya akan terluka lagi." Dirga maju, meraih tangan Sekar dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan berjuang untuk kau dan anak kita." Waktu seolah berhenti sejenak, dan Sekar terdiam. Dalam hatinya, ia merasakan perasaan campur aduk, harapan dan ketakutan, cinta dan luka, keinginan untuk percaya dan keengganan untuk terluka. Sejak saat itu, Dirga berusaha membuktikan kata-katanya. Ia sering datang ke rumah Sekar, membantu pekerjaan rumah, membawa makanan, dan tak lupa selalu memperhatikan kesehatan Sekar dan bayi yang dikandungnya. Ia juga menghubungi guru-guru di sekolah tempat Sekar mengajar, memberi dukungan agar Sekar bisa lebih ringan bebannya. Di sisi lain, Sekar tetap menjaga jarak. Ia ingin melindungi diri dan anaknya dari kemungkinan terluka lagi. Namun, sedikit demi sedikit, sikap tulus Dirga mulai meruntuhkan tembok yang selama ini ia bangun sendiri. Sekar juga sering diingatkan oleh Intan, adik kandungnya, yang terus mendukung agar ia memberi kesempatan pada Dirga. "Kak, aku tahu ini sulit. Tapi lihatlah, dia berubah. Aku yakin, demi anak kita, kakak harus coba percaya." Sekar hanya bisa mengangguk. Ia tahu Intan benar. Ia juga tidak ingin membesarkan anaknya dalam kebencian dan kesendirian. Sementara itu,
Di rumah besar keluarga Dirga, sikap keluarga mulai berubah setelah melihat kesungguhan Dirga. Mereka mulai membuka pintu hati untuk Sekar, meski masih ada beberapa yang belum sepenuhnya menerima. Masa lalu yang kelam tak mudah dilupakan. Larissa, mantan tunangan Dirga yang sempat membuat masalah, masih sesekali mengirim pesan-pesan sindiran yang coba menggoyahkan Sekar. Namun Sekar tak lagi seperti dulu yang mudah terpancing emosi. Ia belajar kuat dan sabar. Dirga pun tak tinggal diam. Ia melindungi Sekar dari segala macam gangguan, bahkan berani menentang keluarganya demi wanita yang dicintainya. Hari demi hari berlalu. Sekar masih bimbang. Namun ia mulai membuka hati, membiarkan cinta perlahan tumbuh kembali. Ia sadar, cinta tidak bisa dipaksa, tapi bisa dirawat dan dibangun bersama. Suatu sore, saat matahari mulai meredup dan angin sepa-sepa menyapa, Dirga mengajak Sekar berjalan di tepi sawah dekat rumahnya. Mereka berbicara panjang tentang masa depan, harapan, dan impian yang ingin diwujudkan bersama. Sekar menatap Dirga dengan penuh harap. Aku ingin percaya, Dirga. Tapi aku butuh waktu. Dirga menggenggam tangan Sekar erat. Aku akan menunggu. Selama apapun waktu itu, aku akan membuktikan cintaku kepadamu. Dalam hati Sekar, ada secercah cahaya yang mulai menyinari kegelapan. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang kata-kata manis semu, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki, kesetiaan untuk bertahan, dan keberanian untuk membuka hati kembali. Namun ia juga sadar, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak ujian yang harus mereka lalui, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Di saat yang sama, Sekar juga mulai mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang kuat dan mandiri, yang akan melindungi anaknya dari segala rintangan. Ia ingin memastikan anak itu lahir dalam lingkungan penuh cinta dan kasih sayang, tidak seperti dirinya dulu yang penuh derita. Dirga berdiri di sampingnya, menjadi pelindung dan pendukung yang setia. Ia berjanji akan mengubah hidup mereka berdua, menjadikan cinta bukan hanya kata, tapi kenyataan yang indah dan abadi. Waktu terus berjalan, dan kisah mereka memasuki babak baru, babak di mana cinta tidak bisa dipaksa, tapi harus dirawat dengan kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Udara pagi itu terasa begitu berat bagi Sekar. Setiap helaan napasnya seakan membawa beban yang lebih dari biasanya. Ia sudah merasa lelah selama beberapa minggu terakhir. Tapi hari ini kelelahan itu berubah menjadi rasa sakit yang menusuk di perutnya. Sekar tahu tubuhnya mulai memberi sinyal bahaya, tapi ia tak bisa berhenti bekerja. Anak-anak di desa ini mengandalkan Sekar sebagai guru honorer, sementara adiknya yang sedang sakit juga sangat membutuhkan perhatian. Hari itu, ia berusaha keras tetap tersenyum di depan murid-muridnya. Namun saat pulang, rasa sakit semakin tak tertahankan. Setiap langkah terasa berat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba pusing hebat menyerang dan ia hampir terjatuh. Beruntung seorang tetangga melihat kondisi Sekar dan segera membawanya ke puskesmas terdekat. Sesampainya di sana, dokter dengan cepat memeriksa kondisinya dan memberi kabar yang membuat jantung Sekar berdegup kencang. Kondisi ibu sedang sangat lemah. Bayi dalam kandungan ibu juga dalam bahaya, kata dokter dengan nada serius. Ibu harus dirawat di rumah sakit, istirahat total, dan mengurangi stres. Mendengar itu, Sekar merasa dunia seakan runtuh. Selama ini ia berusaha keras demi semua orang, tapi kini semua itu berisiko hilang begitu saja. Air matanya menetes perlahan, meskipun ia berusaha kuat. Di tengah kekalutan itu, kabar cepat sampai ke Dirga. Mendengar bahwa Sekar hampir kehilangan bayinya karena tekanan dan kelelahan, hatinya hancur. Dirga segera meninggalkan urusan bisnis dan keluarga untuk menemui Sekar. Sesampainya di rumah sakit, Dirga menemukan Sekar yang terlihat sangat lemah. Ia duduk di samping ranjang, memegang tangan Sekar dengan lembut. Mata Sekar yang biasanya penuh kekuatan kini terlihat rapuh dan penuh ketakutan. Sekar, aku di sini, bisik Dirga dengan suara yang bergetar. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan lalui ini bersama. Sekar menatap Dirga dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan yang selama ini sulit ia percaya. Dirga, aku takut kehilangan bayi kita, ujarnya lirih. Dirga menggenggam tangan Sekar lebih erat. Aku juga takut kehilangan kalian berdua. Tapi aku berjanji akan melakukan apapun agar kalian tetap sehat dan selamat.
Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh ujian. Sekar harus menjalani perawatan intensif, menghindari stres, dan mengurangi aktivitas fisik. Dirga tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu ada, membelai rambut Sekar, membacakan cerita, dan menjaga suasana agar tetap tenang. Sementara itu, Sekar mulai menyadari bahwa kesungguhan Dirga bukan sekadar omongan kosong. Ia melihat perubahan nyata dalam diri pria itu bukan hanya sikap lembut, tapi juga pengorbanan yang tulus. Di saat ia merasa rapuh, Dirga menjadi sumber kekuatan yang meneduhkan. Namun, luka lama tetap berbisik di dalam hati Sekar. Ia masih menyimpan keraguan dan rasa takut. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika setelah aku sembuh, Dirga kembali seperti dulu? Dirga tahu apa yang dipikirkan Sekar. Suatu malam, saat Sekar terjaga dan mata mereka bertemu, Dirga mengusap pipi Sekar dengan lembut. Aku tidak sempurna, Sekar. Tapi aku ingin belajar menjadi yang terbaik untukmu dan anak kita. Aku akan berusaha setiap hari, selama aku masih hidup. Sekar mengangguk pelan. Perlahan, ia mulai membuka hati yang selama ini tertutup rapat. Air mata keharuan mengalir, bukan lagi karena luka, tapi karena harapan baru yang mulai tumbuh. Suatu pagi, dokter mengumumkan bahwa kondisi janin mulai membaik. Sekar masih harus berhati-hati, tapi risiko keguguran berkurang. Kabar itu membawa kebahagiaan besar bagi Sekar dan Dirga. Seiring berjalannya waktu, Sekar pun mulai kembali ke aktivitas sehari-hari, dengan dukungan Dirga yang selalu sigap menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Dirga bahkan mulai membantu di sekolah, mengantar Sekar dan murid-muridnya, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa. Melihat perubahan ini, warga desa pun mulai membuka hati untuk Dirga. Mereka melihat betapa tulus dan seriusnya pria itu menebus kesalahan dan menjaga Sekar serta anaknya. Suatu sore yang cerah, Sekar duduk di bangku taman sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Dirga duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu Sekar. Kau tahu, aku dulu takut akan masa depan, kata Sekar pelan. Tapi sekarang aku merasa lebih kuat, karena ada kamu di sini. Dirga tersenyum. Aku juga. Aku berjanji, tidak akan pernah menyerah pada cinta kita. Di balik segala luka dan perjuangan, Sekar dan Dirga menemukan harapan baru. Mereka tahu masih ada tantangan yang harus dilalui, tapi bersama, mereka yakin bisa melewati semuanya. Sementara itu, di kejauhan, bayangan masa lalu yang pernah mengganggu mereka mulai memudar. Sekar belajar memaafkan dan melepaskan rasa sakit, dan Dirga membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan. Hari-hari yang penuh cobaan itu menjadi saksi bisu perjalanan mereka menuju kebahagiaan yang tulus. Meski bukan tanpa luka, cinta mereka kini mulai tumbuh dengan kokoh, memberi kekuatan bagi Sekar dan anak mereka yang akan lahir ke dunia. Langit pagi itu tampak lebih cerah dari biasanya. Udara membawa aroma tanah basah yang menenangkan, dan suara burung-burung berkicau di antara dedaunan seakan ikut menyambut hari yang berbeda. Di dalam sebuah rumah sederhana di desa yang tenang itu, Sekar terbaring di ranjang bersalin, tubuhnya lelah namun wajahnya bersinar oleh peluh dan air mata haru. Di pelukannya, seorang bayi laki-laki mungil yang baru saja lahir ke dunia, menangis pelan dengan suara lirih namun penuh kehidupan. Dirga berdiri di sampingnya, matanya merah oleh tangis haru. Ia memandangi wajah kecil yang menyerupai gabungan dirinya dan Sekar. Begitu sempurna dalam ketidaksempurnaan dunia ini. Ia menggenggam tangan Sekar dan mencium keningnya pelan. Terima kasih, Sekar, bisiknya dengan suara yang hampir patah. Kau telah memberiku kehidupan baru. Kau telah memberiku keluarga yang tak pernah aku tahu bisa kusayangi sedalam ini. Sekar tersenyum lemah namun bahagia. Tangannya yang satu memeluk bayi mereka, sementara yang lain menggenggam tangan Dirga erat-erat. Dia kuat, seperti kamu. Tapi aku ingin dia tumbuh dengan kelembutanmu juga. Bayi itu menangis sebentar sebelum akhirnya terlelap di pelukan hangat ibunya. Kehangatan itu bukan hanya dari tubuh sang ibu, tapi dari cinta yang kini mulai menyembuhkan semua luka yang dulu pernah membuat mereka nyaris hancur. Hari-hari berikutnya penuh kehangatan baru. Dirga tak lagi bolak-balik ke kota. Ia menetap di desa, membangun kembali kepercayaan, bukan hanya di mata Sekar, tapi juga di mata keluarganya, warga sekitar, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Ia belajar menjadi ayah, dengan segala kebingungan dan ketakutan yang datang bersamanya.
Tapi yang membuat semuanya bertahan adalah tekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Sekar, di sisi lain, kini hidup dalam ritme baru. Ia tetap mengajar, namun sebagian besar waktunya tercurah untuk merawat anak mereka yang dinamai Raka, yang berarti pelindung, seseorang yang kuat dan tangguh. Raka tumbuh dalam dekapan cinta kedua orang tuanya, yang meskipun terlambat menemukan jalan mereka, kini tak pernah ragu untuk saling menggenggam erat. Meski begitu, tidak semua orang serta-merta menerima kisah cinta yang awalnya dibangun oleh kesepakatan kontrak. Keluarga besar Dirga awalnya masih ragu, masih menyimpan prasangka terhadap Sekar yang dulu mereka anggap hanya wanita kampung yang ingin mengikat Dirga demi status dan harta. Namun waktu pelan-pelan membungkam keraguan. Mereka melihat betapa Dirga tak pernah tampak sebahagia dan setenang sekarang. Mereka menyaksikan bagaimana Sekar dengan sabar merawat bayi mereka, tanpa tuntutan, tanpa kemewahan. Mereka mendengar kabar dari yayasan keluarga tentang kegiatan sosial di desa yang kini jauh lebih hidup karena inisiatif Sekar. Bahkan ibu Dirga, yang dulunya tak pernah benar-benar menyetujui pernikahan mereka, mulai luluh saat melihat sendiri Sekar membacakan dongeng pada Raka sambil menidurkannya, dengan suara yang begitu lembut dan mata penuh kasih. Sementara itu, Larissa telah pergi dari kehidupan mereka. Setelah kebohongannya tentang kehamilan terbongkar, dan Dirga menolak kembali padanya, ia menghilang tanpa kabar. Tak ada lagi jejaknya dalam hidup mereka. Bukan karena benci, tapi karena kehidupan yang memang harus dilanjutkan ke arah yang berbeda. Dirga tidak menyimpan dendam. Hanya pelajaran bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, apalagi dibangun di atas kebohongan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang hangat, Dirga duduk berdua bersama Sekar di teras rumah. Raka tertidur di dalam, sementara suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari sawah-sawah yang mulai menguning. "Aku ingin menikah lagi denganmu," kata Dirga tiba-tiba, suaranya tenang tapi dalam. Sekar menoleh, alisnya terangkat. "Kita sudah menikah, Dirga. Dulu kita menikah karena kontrak. Karena paksaan keadaan. Kali ini, aku ingin menikah karena aku mencintaimu. Karena aku ingin seluruh dunia tahu, aku memilihmu sebagai istriku, bukan karena kewajiban, tapi karena hatiku yang memintanya." Sekar menatap Dirga cukup lama. Dalam diamnya, air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tidak pernah membayangkan pria yang dulu dingin dan kasar itu akan berubah menjadi seseorang yang memintanya untuk menikah ulang, hanya demi membuktikan cinta yang tulus. "Kalau kau masih bersedia," lanjut Dirga, suaranya mulai goyah, "aku ingin kita menikah lagi. Di depan orang-orang yang dulu meragukan kita. Di depan keluarga, sahabat, dan anak kita." Sekar mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Jawabannya tertanam dalam pelukannya yang erat, dalam air matanya yang mengalir, dan dalam senyumnya yang tak pernah lepas sejak hari itu. Beberapa minggu kemudian, pernikahan yang sesungguhnya pun digelar. Bukan di hotel mewah seperti dulu, tapi di halaman rumah Sekar yang sederhana, dengan bunga-bunga liar yang dipetik dari kebun warga, dengan tenda putih yang dihias ala kadarnya oleh ibu-ibu PKK, dan musik gamelan dari pemuda-pemudi desa. Dirga mengenakan beskap berwarna krem, tampak gagah namun bersahaja. Sekar mengenakan kebaya putih sederhana dengan selendang batik dari ibunya. Raka yang kini berusia beberapa bulan digendong oleh neneknya, tampak tenang seolah tahu hari itu adalah hari penting bagi orang tuanya. Saat ijab kabul diucapkan, suasana menjadi haru. Bahkan ibu Dirga, yang dulu keras kepala, tak mampu menahan tangis. Ia kini percaya bahwa cinta tidak diukur dari status sosial atau masa lalu, tapi dari kesungguhan untuk memperbaiki dan menjaga satu sama lain. Tamu-tamu hadir dalam tawa dan air mata bahagia. Para tetangga datang membawa hidangan buatan sendiri. Anak-anak desa berlarian dengan bunga-bunga di tangan mereka, dan Yayasan Keluarga Dirga menyumbangkan beasiswa bagi murid-murid Sekar sebagai hadiah pernikahan mereka. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang dan bintang bertaburan di langit, Dirga dan Sekar duduk kembali di teras. Raka tertidur di tengah mereka, dengan napas kecil yang teratur dan damai. "Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar punya rumah," kata Dirga pelan. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Dirga. "Aku juga. Dan aku tahu, kali ini, kita tidak sendirian lagi." Mereka terdiam sejenak, hanya mendengar suara jangkrik dan desir angin yang lembut. Di dunia yang dulu begitu bising oleh perjanjian, luka, dan ketidakpercayaan, kini hanya tersisa keheningan yang hangat.
Pernikahan mereka kali ini bukan tentang janji di atas kertas. Bukan tentang kewajiban. Tapi tentang cinta yang bertahan setelah semua badai reda. Tentang dua jiwa yang akhirnya pulang, tak lagi saling menyakiti, tapi saling memeluk dan menjaga. Cinta, ternyata, tidak datang dengan cara yang selalu manis. Kadang ia menyakitkan, menyesakan, bahkan membuat kita ingin menyerah. Tapi ketika cinta dipilih dan diperjuangkan, bukan karena terpaksa, melainkan karena keyakinan saat itulah ia menjadi rumah yang sebenarnya. Dan malam itu, di bawah langit desa yang tenang, rumah itu tidak lagi sekadar bangunan. Ia hidup, bernapas, dan dipenuhi cinta yang tak bisa dipaksa, tapi akhirnya menang. Beberapa tahun telah berlalu. Waktu, seperti halnya cinta, berjalan tanpa menunggu siapapun. Namun bagi mereka yang bersabar, ia menyimpan hadiah terindah. Di sebuah sore yang damai, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi taman bunga warna-warni, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tengah berlarian mengejar kupu-kupu. Tawanya pecah memenuhi udara, riuh namun menyenangkan, seperti denting kebahagiaan yang tak terbantahkan. Sekar duduk di bangku taman, mengenakan daster sederhana dan selendang di bahunya. Perutnya yang membesar menandakan kehamilan keduanya sudah memasuki bulan ke-7. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul perlahan. Ia memandangi putranya dengan senyum lebar yang lembut, penuh ketenangan. Dirga muncul dari dalam rumah, membawa mangkuk buah potong dan selembar selimut kecil. Ia meletakkan selimut di bahu Sekar, lalu duduk di sampingnya. Tangannya terulur, menyentuh perut istrinya dengan kehangatan yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Dia bergerak lagi? Tanyanya pelan. Sekar mengangguk, tertawa kecil. Mungkin dia menari di dalam sana. Atau ikut main sama kakaknya. Dirga tertawa, lalu menatap istrinya dengan tatapan yang sama seperti dulu saat ia jatuh cinta. Bukan karena kewajiban, tapi karena memilih untuk mencinta. Mereka tidak lagi dikelilingi oleh kebisingan keraguan, rasa sakit, atau bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah kehidupan baru yang dibangun dari puing-puing yang pernah mereka hancurkan sendiri. Sebuah rumah kecil tapi penuh cinta, sepasang anak yang menjadi pengikat jiwa, dan masa depan yang tak lagi ditentukan oleh kontrak, tapi oleh komitmen yang terus diperbarui setiap hari. Sekar pernah berpikir bahwa luka takkan pernah benar-benar sembuh. Tapi hari ini, ia sadar, luka memang mungkin tak hilang, tapi cinta yang tulus bisa membuatnya tak lagi menyakitkan. Dirga telah berubah bukan karena ingin menebus masa lalu, tapi karena ia ingin menjadi pria yang layak untuk dicintai. Dan Sekar, yang dulu hancur oleh pengkhianatan, kini berdiri teguh, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena ia memilih untuk bangkit dan percaya lagi. Mereka tahu, kehidupan tetap akan memberi ujian. Tapi mereka juga tahu, kini mereka tidak lagi sendirian. Ada cinta yang menyertai, ada tangan yang siap menggenggam ketika lelah, ada tawa anak-anak yang akan selalu menjadi alasan untuk bertahan. Dan di antara angin sore, bunga yang bergoyang pelan, dan senyum di wajah mereka, cinta itu tidak lagi menjadi pertanyaan. Ia telah menjadi jawaban.